itu sebelum masuk ke flyover. Coba ya. Kemudian dibawa ke mana? Ke kebun kosong. Betul ya Pak ya? Disitulah dihabisi, disitulah berudah paksa, diperkosa, dan kemudian diantar lagi ke flyover. Pas yang di tengah, kan gitu Pak ya? Sementara itu pendakian. Kalau pendakian, apakah mungkin dia tabrak, lalu kemudian dia terlempar? Beda dia dengan kendaraan itu lebih kurang 6 meter. Dan anehnya ada helm yang dipakai, tapi helmnya tidak pecah, tidak bonyok, tapi orangnya, mukanya dengan kepala belakangnya itu babak belur. Benar ya? Betul. Kalau begitu, ini helm apa? Ini helm ajaib? Kan tidak mungkin. Nah, yang kedua, kalau dia seandainya menurun jalan itu, lalu kemudian dia nabrak, yang ditanya nabraknya nabrak apa? Apakah nabrak tembok dari flyover itu atau nabrak tiang listrik? Diperiksa oleh Pak Suroto, tiang listrik itu sudah karatan, betul Pak? Tidak ada tanda-tanda di situ. Tapi kok bisa sekarang dibalik opini seolah-olah ini kecelakaan lalu lintas? Ini sangat berbahaya kalau penegakan hukum ini tidak benar-benar kita cermati. Berikutnya, kalau ini kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan lantas tunggal, menurut pengakuan Pak Suroto, ingat ya, yang melihat pertama kali itu Pak Suroto sendiri, bukan berdua dengan polisi, bukan. Beliau duluan. Dan Pak Suroto ini sudah lebih dari 50 kali menolong orang yang kecelakaan. Lebih dari 50. Karena dia menjabat sebagai kasih pem di desanya sejak tahun 2013. Berarti 11 tahun yang lalu. Sudah 11 tahun maksud saya. Lebih dari 50 kecelakaan dia tolong. Tidak ada menemukan orang yang laka lantas, baik tunggal maupun kecelakaan selip mobil sepeda motornya atau tabrakan dengan kendaraan yang lain yang posisinya seperti almarhumah Vina dan lainnya. Karena tidak mungkin itu, setahu saya, kalau saya pernah lihat sendiri mobil atau kendaraan, kalau sepeda motor misalnya lari kencang terus dia nabrak, ya, itu biasanya sepeda motor itu lancar, itu naik ke atas, termasuk juga orangnya. Tapi begitu dia jatuh ke bawah, dia langsung sekali itu saja, nggak gini-gini, nggak guling-guling dia. Kalau dia jatuh telungkup, maka dia telungkup. Kalau dia jatuh telentang, maka dia telentang. Coba kalian perhatikan. Tapi kalau kendaraan itu sering, kalau kendaraan itu bisa balik-balik gini. Tapi kalau orangnya tidak. Itu yang sering kejadian dan saya pernah alami. Ada mobil selip, dia kencang. Tuh, tahu-tahu ada mobil, dia banting kencang, muntah dia sampai masuk sawah. Bisa 6 sampai 7 kali putaran. Dia balik-balik. Tapi kalau manusia jatuh, biasanya nggak bangkit lagi. Betul nggak? Nah, pertanyaannya, kok dia posisinya terlentang, Pak ya? Terlentang si perempuannya terlentang ya. Nah, kalau ini kecelakaan tunggal, apakah mungkin ditemukan celana dalamnya tidak berada lagi di posisi yang seharusnya, bahkan sudah di bawah kemaluannya, gitu Pak ya? Ya. Terus hasil pemeriksaan visum ditemukan ada sperma dan berdarah. Oh, terus ada cerita yang mengatakan bisa saja mereka baru berhubungan
Masa iya baru berhubungan nggak sempat-sempatnya nutup celana dalam? Yang benar-benar aja, Pak. Dari Jakarta ke Jawa, setahu saya di situ. Dan letak CCTV dengan lokasi yang terjadi kedua korban itu sangat jauh. Dan waktu 2016 itu juga gelap, lampu nyala tapi gelap. Karena waktu 2016 itu kalau nggak salah lampu itu warna kuning, bukan lampu-lampu plat-plat sekarang, gitu kan. Makanya saya bilang kalau itu bukan kecelakaan, karena waktu itu tuh korban lagi itu mukanya tuh penuh darah dan lebam-lebam ya. Saya buka helmnya itu, di dalam gelembungan helm itu penuh darah. Yang nyuruh buka helm itu juga dari bapak polisi. Pak Mandor tolong buka ini. Saya buka. Itu Pak. Ya, silakan. Silakan. Kalau menurut saya Pak Rudiana harus berani muncul dan mengatakan sejujur-jujurnya apa adanya. Kalau perkara ini cepat selesai. Kalau bilang itu ada pembunuhan, cepat pasti Pak Rudiana juga tahu apa yang sebenarnya terjadi. Cuman saya sendiri sebagai mandor polisi desa waktu itu tuh tidak ada urusan ke sana. Urusan saya kemanusiaan, karena dua korban itu ada di wilayah saya, cuma nolong, yaudah cukup di situ. Awalnya dulu juga saya mendikte kalau itu awalnya kecelakaan laka lantas, setahu awal mulanya. Tapi opini menggiring berapa hari ternyata itu informasi katanya pembunuhan. Tak jawab dengan saya sendiri, oh pantes kalau itu benar-benar pembunuhan. Kalau kecelakaan laka lantas dari awal sudah saya sampaikan. Saya menjabat 2013 sampai 2024 ini banyak sekali warga kita yang kecelakaan. Kecelakaan, tangan patah, kaki patah, motor hancur, helm hancur, semuanya hancur. Jadi terkait dengan BA dan DD mengatakan bahwasannya dia itu disuruh untuk memberikan kesaksian palsu. Kalau Bapak Suroto mengatakan, bagaimana tanggapannya? Saya sendiri tidak tahu Pak. Masalah Pak Dede, masalah kesana ya. Yang sudah saya katakan tadi itu bukan ranah saya. Saya tidak akan jawab, takut salah. Yang jelas Pak Mandor Suroto sebagai kasih pemerintahan 2013 sampai 2024, tanggal 27 Agustus 2016 ada dua korban. Itulah yang saya tolong dan yang saya katakan itu apa adanya. Itu. Baik, saya jawab Pak Dinda dari TVW. Pertama, kesaksian Dede itu seolah membuat semua keterangan yang benar ataupun yang tidak benar di peradilan itu menjadi tidak benar. Sepertinya itu memupus semua kebenaran yang ada. Tapi yang aneh tadi, ini kan jam ini juga sedang ada upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali yang dipimpin oleh salah seorang lawyer yang bernama Farhad Abbas. Tadi saya melihatnya lucu, saya malah ketawa. Begini, ketika ditanya oleh majelis hakim siapa-siapa saksi fakta hari ini, dia sebut ada 9 sampai 10 orang. Dan salah satu dari saksi itu dia sebut Bapak Deddy Mulyadi. Dan bahkan disebut di situ calon gubernur Jawa Barat. Di pemberitaan yang lain ya. Nah, tetapi ketika dipanggil ke depan berhadapan dengan majelis untuk disumpah, Saudara Farhad itu justru menyampaikan di depan majelis, mohon maaf yang mulia, mohon maaf ya Pak Deddy Mulyadi, kami bukan tidak menghargai Bapak,
Tapi kalau saudara Dede tidak hadir memberikan kesaksian sebagai saksi fakta, maka kami menganggap Bapak tidak begitu penting untuk dimintai keterangan. Bayangin begitu bahasa dia. Saya kaget loh, tega banget ini orang ngomong begitu. Pak Deddy Mulyadi itu udah bekerja keras, dan itu dia sampaikan berulang-ulang. Dan bahkan Pak Deddy Mulyadi saya sedikit agak kaget, dan akhirnya disepakati Pak Deddy Mulyadi keluar dan tidak disumpah. Kenapa? Karena Pak Harhat minta harus jelas Deddy Mulyadinya kapan untuk diperiksa sebagai saksi fakta, yang agendanya hari ini. Nah, menurut saya statement dari Pak Harhat ini dalam dugaan saya, dia khawatir karena dari awal dia sudah ngomong Dede ini kunci, ini kata dia. Waktu juga dengan saya debat di salah satu TV swasta, itu juga dia mengatakan Dede. Pak Harhat ini juga selalu bilang bahwa Peggy Setiawan itu sudah bukan pelakunya, kata majelis hakim. Sejak Hakim Eman Sulaiman, sejak kapan dia mau mempelajari hukum bahwa pra-peradilan menetapkan orang bukan pelaku atau pelaku? Ini kan aspek formil, materialnya ada di peradilan biasa.